Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Mutiara Ilmu di Atas Batu. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom baik. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-305 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Rangga Lawe, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Wenda Lubis sebagai Kebo Anabrang, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Dedi sebagai Rake Pancaka, Idris Apandi sebagai Ramapati, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Hampir saja Nambi terbunuh. Untung dia segera berkelit menghindar. Tapi kudanya Brahma Cikur menjadi korban. Binatang itu meringkik dengan keras sebelum akhirnya roboh binasa. Keris Megalama telah mengakhiri hidup kuda kesayangan Nambi itu. Dan saat berikutnya, Rangga Lawe bermaksud kembali menerjang lawannya. Mendadak Arya Kamandanu datang dan terjadilah benturan keras. Rangga Lawe memperingatkan agar Arya Kamandanu jangan ikut campur urusannya. Tapi Arya Kamandanu menolak peringatan itu dan mengatakan bahwa urusan itu sudah menjadi urusan kerajaan Majapahit. Itulah sebabnya dia merasa harus ikut ambil bagian.
Ranggalawe merasa kecewa. Baiklah, Kamandanu. Kau bebas menentukan sikapmu. Kalau memang kau ingin melibatkan dirimu dalam persoalanku dengan Majapahit dan ingin melindungi orang yang bernama Nambi, maka kau terpaksa berhadapan dengan aku, Ranggalawe. Saya hanya menjalankan dharma bakti saya sebagai seorang prajurit sejati, Kakang. Saya memang tidak mempunyai pilihan yang lebih baik. Bagus. Kaulah pendekar sejati, Kamandanu. Sekarang hadapilah aku. Mari kita mulai bertarung. Silakan, Kakang Ranggalawe. Ranggalawe menerjang dengan keris Mega Lama terhunus di tangan kanannya. Untung Arya Kamandanu segera berkelit menghindar. Serangan Ranggalawe kali ini menerpa ruangan kosong. Pendekar Tuban itu segera membalikan kudanya dan kembali menyerang. Ranggalawe terus menyergap. Dia memang ahli dalam pertarungan dari atas kuda. Beberapa kali Arya Kamandanu terancam jiwanya. Dan Ranggalawe terus saja memburu. Akhirnya, Arya Kamandanu terpaksa mengeluarkan pedang naga puspa. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwautu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala, cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Sekarang Arya Kamandanu sudah menghunus pedang naga puspa. Sekalipun dalam keadaan terang benderang oleh cahaya matahari, namun pamor pedang itu masih nampak menyala kemerah-merahan. Untuk sesaat lamanya, Ranggalawe menghentikan serangan. Dia melihat pedang naga puspa yang sepertinya hendak menghancur leburkan seluruh pasukan Tuban. Tapi Ranggalawe adalah seorang pendekar yang gagah berani. Hanya sebentar saja dia terpana oleh pemandangan itu. Dan saat berikutnya, dia sudah kembali menyerang. Sekarang Ranggalawe benar-benar mendapatkan lawan tanding yang seimbang. Beberapa kali keris Mega Lamat berbenturan dengan ujung pedang naga puspa. Setiap kali berbenturan, Ranggalawe merasa tangannya kesemutan. Suatu saat Arya Kamandanu berbalik menyerang. Sebenarnya saat itu Ranggalawe belum begitu siap. Dia baru saja memutar arah kudanya. Karena itu dia menjadi gugup. Tiba-tiba telinganya mendengar desingan suara yang mengerikan. Matanya hanya sempat menatap sekejap kilatan mata pedang naga puspa yang hendak menyambar tubuhnya.
Kakang Kamandanu, kau tidak apa-apa? Tidak, Adik Keponakan. Aku tidak apa-apa. Siapa yang baru saja terjatuh ke dalam air? Kakang Ranggalawe. Kami baru saja bertempur. Aku hanya dapat membunuh kudanya, Nila Ambara. Kakang Ranggalawe terpental dan jatuh ke sungai Tambak Beras. Jahanam itu harus dihabisi nyawanya. Adik Kebo Nabrak, apa yang akan kau lakukan? Menyusul si berdebah itu. Ranggalawe jangan sampai lolos. Kenapa semua ini harus terjadi? Mengapa harus berbaku hantam di antara sesama teman sendiri? Persahabatan yang telah terbina bertahun-tahun musnah hingga di sini. Semuanya hanya karena perang. Semuanya hanya karena perbedaan paham. Mengapa harus ada perang? Mengapa orang harus berselisih paham? Apa yang kau lakukan di situ, Kamandanu? Ayo cepat. Pasukan Tuban sudah hampir kewalahan. Ayo terus, kita gasak mereka. Paman Lembu Sora. Jangan melamun di tengah medan peperangan, Kamandanu. Kau ini macam-macam saja. Orang sedang berperang begitu hebat. Semuanya bertempur saling membunuh. Kau malah enak-enak melamun di atas kudamu. Apa kau mempunyai nyawa rangkap 7? Sudahlah. Ayo cepat kita bereskan orang-orang Tuban itu. Apakah ini suatu pertanda bahwa Ranggalawe akan menemui kekalahan? Tidak. Tidak. Aku belum mengalami cedera apapun. Tubuhku masih tetap segar bugar. Tapi keris Megalame terjatuh dari tanganku. Sepertinya aku sudah tidak mempunyai kekuatan lagi. Aku tidak mempunyai kepercayaan lagi. Tapi aku tidak akan menyerah sampai di sini. Hai orang-orang Majapahit! Jangan kalian merasa bahwa diri kalian telah memenangkan pertarungan ini. Ranggalawe belum kalah. Ranggalawe belum menyerah. Ranggalawe yang waktu itu terjatuh ke sungai Tambak Beras berusaha untuk berenang ke tepian sungai. Sambil terengah-engah, tangan Ranggalawe berusaha meraih batu-batu padas di tepian sungai. Kemudian dia merangkak ke atas tebing sungai. Pada saat itulah Kebo Anabrang datang. Hai, mau kemana kau Ranggalawe? Mau melarikan diri dari peperangan? Babu. Kebo Anabrang. Aku pun mempunyai urusan denganmu yang belum diselesaikan. Mari kita selesaikan di tepi sungai ini, Kebo Anabrang. Aku layani tantanganmu, Ranggalawe. Sampai kapan dan dimanapun aku akan layani tantanganmu. Iya, Paman Lembu Sora. Aku tidak melihat Kebo Anabrang. Di mana dia? Adik Kebo Anabrang terjun ke sungai Tambak Beras, Paman Lembu Sora. Apa yang dilakukan anak bengal itu? Masih banyak sekali musuh yang harus kita bereskan. Malah dia terjun ke sungai. Apa yang dilakukannya di sungai? Adik Kebo Anabrang menyusul Kakang Ranggalawe, Paman. Apa? Menyusul Ranggalawe? Benar, Paman. Kakang Ranggalawe terjatuh ke sungai Tambak Beras. Kemudian adik Kebo Anabrang menyusul terjun ke sungai. Kalau begitu kau pimpin dulu pertarungan di tepi sungai ini, Kamandanu. Aku akan menyusul mereka.
rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom baik. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Pasukan Tuban sekalipun terdesak masih terus mengadakan perlawanan sengit. Banyak sekali di antara mereka yang terbunuh. Tapi ternyata orang-orang Tuban berdarah pendekar tulen. Mereka sama sekali tidak gentar menghadang maut. Sekalipun tubuh mereka sudah rojah-rajeh, sudah luka berat, mereka masih terus menerjang. Tapi pasukan Majapahit sama sekali tidak memberi ampun. Sementara itu, di tempat yang agak terlindung, Sang Ramapati duduk mengawasi pertarungan dari kejauhan. Tiba-tiba seorang prajurit Majapahit berlari-lari menemuinya. Gusti Ramapati. Ada apa, Raden Pancaka? Rangga Lawe tercebur ke tengah sungai tambak beras. Kemudian Gusti Kebo Anabrang menyusulnya. Mampuslah kau Rangga Lawe. Mana mampu dia menandingi kekuatan Aji Yoyo Rompung milik Kebo Anabrang. Tapi Gusti Lembu Sura menyusul mereka. Setelah mendapat laporan dari Gusti Arya Kamandanu, tiba-tiba Gusti Lembu Sura merasa khawatir. Kemudian Gusti Lembu Sura menyusul mereka. Apa benar yang kau laporkan ini, Raden Pancaka? Benar Gusti. Memang Gusti Lembu Sura menyusul mereka. Entah apa yang akan dilakukannya. Rangga Lawe itu masih keponakan Kakang Lembu Sura. Aku khawatir Kakang Lembu Sura berbuat yang tidak-tidak. Kalau begitu, cepat kau pergi ke tepi sungai tambak beras, Raden Pancaka. Awasi apa yang dilakukan Lembu Sura di sana. Baik Gusti Ramapati. Tidak akan mampu menandingi Kebo Anabrang jika mereka bertempur di dalam air. Rangga Lawe pasti binasa di tangan Kebo Anabrang. Aku harus segera menemukan mereka. Rangga Lawe. Kerjamu hanya menyusahkan orang tua saja. Sementara itu Rangga Lawe dan Kebo Anabrang masih bertarung di tepian sungai. Mereka bertarung setengah berendam sebatas paha. Rangga Lawe tahu bahwa Kebo Anabrang mempunyai aji sapit wajah atau aji yuyu rumpun. Karena itu dia tidak mau bertarung dalam jarak dekat. Ayo Rangga Lawe, mendekatlah kemari. Apa kau takut tadi, ya? Bukan watak satria Tuban takut menghadapi maut. Kebo Anabrang, ayo kita lanjutkan lagi pertarungan. Kembali mereka bertarung. Bagi Rangga Lawe memang terasa sulit untuk bertarung dengan setengah berendam di air. Gerakannya menjadi lambat. Karena itu, suatu saat ketika dia lengah, Kebo Anabrang berhasil menyambar pergelangan tangannya. Rangga Lawe segera mengeterapkan aji kulit wajah. Kebo Anabrang seperti menyambar sepotong besi baja. Selanjutnya mereka berkutat di dalam air.
Kebo Anabrang berhasil menjepit leher Ranggalawe. Tapi dia menjadi sangat heran karena leher Ranggalawe sangat liar. Berkali-kali Kebo Anabrang menekan leher itu, namun usahanya sia-sia. Akhirnya Kebo Anabrang menemukan akal. Mampuslah kau Ranggalawe. Nah, minumlah air sungai tambak beras ini. Ayo Ranggalawe, kau dapat berbuat apa sekarang, ha? Ayo, lawanlah Kebo Anabrang. Mampus kau Ranggalawe. Mampus kau Ranggalawe. Maka demikianlah, seperti apa yang telah dinyatakan dalam sejarah atau Kidung Ranggalawe. Dalam pertarungan antara hidup dan mati di sungai tambak beras itu, Kebo Anabrang menjepit leher Ranggalawe dan berkali-kali membenamkannya ke dalam air. Kebo Anabrang, hentikan! Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Hentikan Kebo Anabrang. Sudahlah, lepaskan Ranggalawe. Manusia jahanam ini harus dibinasakan, Paman Lembu Sora. Dia sudah membuat banyak sekali korban jatuh. Dia sudah membuat kerusuhan di negeri Majapahit. Dia harus mati. Hentikan Kebo Anabrang. Jangan kau lakukan itu. Mengapa tidak, Paman Lembu Sora? Orang seperti Ranggalawe ini tidak pantas diberi hidup. Ayo Ranggalawe. Di mana itu kesombonganmu? Masih bisakah kau mengumbar mulut? Masih mampukah kau disumbat? Hentikan Kebo Anabrang. Apa kau tidak mendengar kata-kataku? Hentikan. Tidak, Paman Lembu Sora. Aku akan membunuhnya. Aku akan membuat mulutnya melepuh. Lembu Sora sangat terkejut. Nampaknya Kebo Anabrang benar-benar ingin membunuh Ranggalawe. Dan dia sangat mengkhawatirkan keselamatan jiwa keponakannya itu. Mendadak, mata Lembu Sora melihat sebilah keris menancap pada batu padas di pinggir sungai. Dia kenal benar keris itu. Keris Megalamat milik Ranggalawe. Secepat kilat, tangannya menyambar keris itu. Dan kemudian... Lembu Sora tidak sampai hati melihat apa yang tengah dialami keponakannya, Ranggalawe. Sekalipun ia sangat kesal akan tingkah laku Ranggalawe, namun dia masih tetap menyayangi keponakannya itu. Karena itu Lembu Sora bermaksud menyelamatkan jiwa Ranggalawe. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Ranggalawe akan mati di tangan Kebo Anabrang? Dan apa yang akan dilakukan oleh Lembu Sora? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.